Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih dalil Bapak. Al-Quran dan Assalamualaikum Sunnah. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Pemirsa Power TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di program live interaktif keimanan, doa dan zikir bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah taala. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik sampai hingga akhir kelak nanti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Power TV dan pendengar radio dimanapun berada, dan kita informasikan bahwasanya acara live interaktif ini juga dapat Anda dengar melalui radio Bimbas Yogyakarta, radio MD FM Probolinggo, radio Hang FM Batam, radio Sago FM Sumatera Barat, radio Gema FM Buntang, radio Tuah FM Riau dan radio Amoeba Pangkal Pinang. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi nomor kami 0331 544 6087 0331 544 6087. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini telah hadir bersama kita pemberi kita Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah taala, beliau merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Inksyaf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kifahalakum Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fikum jami'an. Hayyakumullah. Ustaz, ini berkaitan dengan sekarang ini di pertengahan Sya'ban Ustaz ya. Kenapa? Ada apa dengan pertengahan Mungkin di sana Sya'ban? ada nasihat mungkin Ustaz berkaitan dengan ini mungkin Ustaz. Oh, nah. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa ya, perjalanan waktu sungguh sangat cepat sekali. Ternyata pada malam ini kita di pertengahan Sya'ban. Tersisa kurang lebih 2 pekan kita akan masuk bulan Ramadan. Tentunya hati kita sangat rindu ya untuk bersua dengan Ramadan. Oleh karena itu, perbanyaklah berdoa. Di antara doa yang pernah diucapkan oleh salafus saleh, mereka selalu berdoa, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallam minna mutaqabbalan. Ya Allah, ya selamatkan kami sampai ke bulan Ramadan, kemudian juga selamatkan bulan Ramadan untuk kami, kemudian terimalah ya Allah ya amalan kami di bulan Ramadan. Maka perbanyaklah berdoa, terutama di kondisi yang sedang kita jalani sekarang ini, ya wabah ya COVID-19 masih ya mewabah. Kita memohon kepada Allah semoga Allah mengangkat ya virus tersebut ya segera dari negeri kita dan negeri kaum muslimin, sehingga kita lebih ya konsentrasi, lebih aman, ya nyaman beribadah di bulan yang penuh berkah. Ya Allahumma amin. Adapun berkaitan dengan pertengahan Sya'ban, ya tentunya tidak ada amalan yang spesial. Ya, tidak ada tuntunan Nabi yang spesial dalam solat khusus atau zikir secara khusus, atau ya amalan-amalan atau sedekah secara khusus, bacaan-bacaan mungkin ayat secara khusus. Tidak ada amalan yang seperti itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun seorang yang merupakan kebiasaan dia ya baik sebelum Sya'ban atau di awal Sya'ban dan sepanjang hidupnya kebiasaan dia membaca Al-Qur'an di malam hari, qiyamul lail dan yang lain-lainnya, maka dia terus melakukan amalan tersebut bukan karena Sya'bannya, tapi ini adalah amalan rutin dia lakukan. Oleh karena itu tidak ada perlu ya amalan khusus,
tidak perlu ya bergadang malam ini melakukan amalan khusus karena keyakinan nisfu Sya'ban. Semuanya hal itu tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beramallah sesuai dengan tuntunan Nabi dan ikhlaskan niat dalam beribadah pada Allah tabaraka wa taala. Demikian pesan singkat. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallah khairan atas nasihatnya juga sebagai mukadimah pada kesempatan ini. Nah. Dan kembali kita ajak lagi pemirsa yang bertanya langsung bisa menghubungi di nomor kami 0331 544 087 0331 544 6087. Kita bisa kita bacakan soal pertama pada kesempatan ini dari saudara kita. Tampaknya berkenaan dari Parlan dari Kampar, Ustaz. Adakah hadis yang meriwayatkan Nabi atau sahabat yang melakukan sholat taubah berjamaah pada malam hari dikerjakan dan berzikir berjamaah? Nah, dari siapa tadi? Parlan di Kampar. Parlan. Nah, taib. Terima kasih kepada Parlan di Kampar, barakallahu fiik. Pertama masalah ya sholat taubah. Maksudnya adalah seseorang apabila terjerumus, tergelincir ke dalam perbuatan maksiat atau dosa, kemudian dia berwudu, kemudian salat 2 rakaat, kemudian dia bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Artinya mohon keampunan pada waktu sujudnya atau setelah itu dia berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, semoga Allah ya mengampuni dosanya. Barang siapa melakukan hal itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Kemudian salat taubah ya di antara salat-salat yang sunnah ya, nawafil, yang disyariatkan, disunnahkan dilakukan tatkala seorang ya terjerumus perbuatan dosa. Adapun pelaksanaannya secara berjamaah atau menjadi sebuah amalan rutin ya, berjamaah atau mungkin di malam hari atau di siang hari, maka tentu tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai prinsip dasar di dalam beribadah, terutama melakukan amalan-amalan sunnah yang tidak dicontohkan berjamaah, maka hukum asalnya adalah dilakukan secara individu. Saya ulangi, amalan-amalan sunnah ya, salat ya, amalan-amalan sunnah selain yang wajib, yang bila tidak dicontohkan oleh Nabi bersama para sahabatnya secara berjamaah, maka hukum asalnya adalah dilakukan secara individu. Adapun bila amalan-amalan tersebut ya dilakukan secara berjamaah, maka sunnahnya adalah berjamaah. Contoh, salat tarawih, amalan yang sunnah dilakukan berjamaah. Nabi pernah salat 3 malam ya berturut-turut, salat di masjidnya berjamaah. Malam keempat beliau tidak keluar dari rumahnya. Kemudian di zaman Umar bin Khattab kembali dihidupkan sunnah tersebut. Di zaman Abu Bakar tidak sempat karena kesibukan beliau dalam memerangi orang-orang yang murtad, yang mengingkari zakat, dan juga ya masa beliau dalam memimpin hanya sementara 2 tahun kurang lebih ya, ada 2 tahun lebih berapa bulan. Maka melakukan salat tarawih berjamaah merupakan sunnah Nabi karena dicontohkan beliau. Begitu juga salat sunnah yang lain seperti salat ya istisqa atau salat al-Id. Terlepas dari perbedaan para ulama apakah salat Id juga wajib atau tidak, tapi yang jelas adalah kewajiban yang sangat atau salat yang sangat dianjurkan. Jadi kesimpulannya adalah salat-salat sunnah yang dicontohkan secara individu, tidak berjamaah, maka dilakukan secara tidak berjamaah. Adapun yang dicontohkan secara berjamaah, dilakukan secara berjamaah. Masalah qiyamul lail atau mungkin tahajud, kalau tidak diprogramkan dalam artian tidak menjadi sebuah rutinitas, maka secara hukum asalnya adalah dilakukan secara individu. Kecuali bila seseorang dalam sebagian kondisi ya tanpa ada kesepakatan sebelumnya, tapi begitu dia mungkin berkunjung kepada saudaranya atau temannya, kemudian di pertengahan malam atau sepertiga dia bangun, yang satu juga bangun, yang dia juga bangun, maka mereka melakukan sholat berjamaah, tapi tanpa ada kesepakatan sebelumnya, maka hal yang demikian tidak ada masalah.
Adapun yang dirutinkan atau menjadi sebuah tradisi berjamaah atau tobat berjamaah atau mungkin duha berjamaah atau qiyamul lail berjamaah menjadi tradisi dia, ya, setiap malam misalnya, atau setiap pekan misalnya malam Jumat atau hal-hal yang lain, maka kita katakan tidak ada contoh seperti itu. Tidak ada contoh, dan Nabi tidak pernah melakukan dengan cara seperti itu. Maka sebaik-baik tuntunan adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallah khair atas jawabannya. Nah. Yang bertanya semoga bisa dipahami. Sebagai pertanyaan berikutnya dari saudara kita Nadu Warson Ustaz. Nah. Assalamualaikum Ustaz, kalau kita berzikir pagi dan petang selesainya melewati waktu Ustaz, bagaimana hukumnya Ustaz? Nah. Bagaimana hukum berzikir pagi dan petang melewati waktunya? Ya. Dalam hal ini kalaupun melewati tidak ada masalah, tapi jangan menjadi itu sebuah kebiasaan terus-menerus. Tentunya yang paling utama waktunya adalah dari setelah sholat subuh sampai sebelum terbit matahari. Di waktu sore hari setelah sholat asar, ya, sampai sebelum terbenam matahari. Dalam sebagian kondisi misalnya seorang itu sibuk, ya, atau mungkin ada hal yang lain yang harus dia selesaikan sehingga mungkin menyebabkan dia tidak sempat membaca, maka tidak ada masalah. Kendati telah terbenam matahari atau mungkin terbit matahari, dia membaca zikir tersebut, ya, seperti itu. Karena dalam para ulama pun menyebutkan masalah lafaz amsa, ya, apabila malam, ya, Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadhil lailah, begitu. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini. Malam tentunya telah terbenam matahari. Oleh karena itu para ulama kalaupun dia membaca setelah terbenam matahari, insya-Allah masuk ke dalam keutamaan tersebut. Ya, tapi tidak menjadi kebiasaan dia terus-menerus seperti itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah. Atas jawabannya, yang bertanya semoga bisa dipahami. Kita baca sekali lagi Ustaz, soalnya ini dari ya, nah. Masuk, kita sapa dulu Ustaz. Ya, nah, silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa? Kami mau nanyakan tentang kalimat ulama. Kami jumpai dalam Al-Quran kalimat ulama itu ada 2 kali diulang oleh Allah. Ya, mohon maaf kalau minta bisa dikecilkan. Yang diantaranya nama Allahu min ibadil ulama. Kemudian dalam surat Asy-Syu'ara ayat 197 kalau tidak salah, itu ada ulama Bani Israel. Jadi apakah kalimat ulama yang dimaksud dalam Al-Quran ulama Bani Israel itu sekarang masih ada, ataukah mungkin itu saya baca buku katanya di Arab yang mengumpulkan hadis Nabi yang menyusun buku Mu'jamul Muqarrar fi Ahadisin Nabi, itu ulama dari orang Nasrani katanya. Apakah benar itu Ustaz? Bagaimana pembicaraan masalah ulama itu? Nah. Demikian aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, dari Pak siapa tadi? Kita jawab Ustaz, kita ingatkan dulu Nah. bertanya. Mohon maaf, ketika bertanya cukup mendengarkan via telepon saja. Ya, cukup dengarkan telepon saja, volume terusnya dikecilkan. Taib. Ya, nah. Terima kasih kepada Pak Mukhtar, ya. Jadi yang ditanyakan tadi tentang dalam surat Syu'ara 197, ya. Yang beliau bacakan bahwa ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, awalam yakul lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u Bani Israil. Ya. Maka tidak, ya, ada bagi mereka ayat tanda-tanda, ya, yang diketahui oleh ulama Bani Israil. Kemudian kita mendapatkan juga di dalam ayat lain kalimat ulama seperti dalam surat, ya, Fatir ayat 28, Allah menjelaskan bahwa innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Apa maksud dari kalimat ulama di sini?
Ya, tidak diragukan bahwa tatkala Allah menyebutkan Bani Israel, yaitu mereka yang di antara Bani Israel tentunya termasuk ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara. Di kalangan mereka ada para ulama yang mereka dimakan al-ahbar, al-ahbar, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Ahbar para ulama, mereka yang mengetahui tentang Taurat, yang diturunkan kepada Musa, kemudian juga Injil. Nah, mereka yang mempelajari dan yang mengkaji, dinamakan ulama Bani Israel. Taib. Tapi setelah terjadi penyimpangan, mereka ikut serta dalam penyimpangan tersebut, mentahrif, menyelewengkan dari Taurat dan Injil. Tapi sebelumnya mereka adalah para ulama, dan para ulama di setiap umat yang Allah utus kepadanya para nabi adalah identik dengan mereka yang berpegang teguh dengan ajaran yang diturunkan Allah kepada nabi di zaman tersebut. Maka itu ulama Bani Israel. Nah, mereka yang mengetahui tentang hal itu. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan innama yakhshallah min ibadil ulama, bahwa hanya yang betul-betul takut kepada Allah itulah para ulama. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ulama yang tentunya yang soleh, ulama yang berjalan di atas tuntunan Allah dan Rasulnya, yang mengikuti wahyu, yang mengikuti sunnah Nabi SAW, yang ilmu yang mereka pelajari itu betul mewariskan rasa takut. Itulah hakikat para ulama. Adapun orang yang belajar ilmu tapi semakin rakus pada dunia, atau mencari kedudukan harta dengan ilmu tersebut, memperjualbelikan ayat-ayat Allah, atau hanya mengikut hawa nafsu, mempertahankan hawa nafsu atau pendapat dia atau tradisi dan budaya dia, bahkan melegalkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat agar mungkin masyarakat awam sesuai dan setuju dengan apa yang dia sampaikan, maka ini pada hakikatnya bukan ulama yang sesungguhnya. Tapi tentunya ada ulama su, ada ulama su, ada ulama yang betul-betul soleh. Taib. Adapun yang disampaikan tadi, dikabarkan bahwa indeks untuk mencari hadis itu ditulis oleh orang-orang mustasyriqin, yaitu orang-orang orientalis. Memang benar seperti itu, Mu'jam Mufahrez al-Hadis. Tapi tujuan mereka membuat indeks untuk mencari lafaz-lafaz hadis tadi, sebelum muncul sekarang aplikasi tentang Maktabah Syamilah dan yang lainnya, atau banyak sekarang tentang Maktabah juga Kutubut Tis'ah. Itu memang mereka tujuannya, orang-orang orientalis itu mereka itu orang-orang kafir. Tapi tujuan mereka bagaimana memudahkan bagi mereka untuk mencari hadis, mencari sisi-sisi kelemahan dan mungkin ada di sana pertentangan atau kontradiksi antara hadis, agar mereka bisa mengkritisi Al-Quran atau hadis mereka. Tapi Allah jadikan amalan mereka sia-sia dan bahkan bermanfaat bagi kaum muslimin. Amalan mereka sia-sia karena mereka bukan karena Allah berbuat, tapi menjadi manfaat bagi kaum muslimin, tidak ada masalah digunakan. Itu maksud dari ulama yang sesungguhnya, mereka yang mengikuti qala Allah wa qala Rasul. Demikian, Allahu a'lam. Jazakallah khairan. Tambahan saja, jadi setiap kaum itu ada ulamanya saja. Semuanya ada ulamanya gitu ya. Ada ulamanya juga. Ya ada. Seulama yang itu kan orang berilmu. Makanya disebutkan di dalam tafsir firman Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Kenapa? Karena mereka berilmu, Jadi ulama Bani Israil mereka berilmu, orang Yahudi mengetahui tentang Nabi dan mengetahui juga ajaran Nabi Musa. Kemudian mereka tidak mengamalkan, maka mereka maghdubi alaihim. Jadi dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya barang siapa yang rusak dari kalangan para ulama, maka mereka menyerupai konsep hidupnya orang-orang Yahudi. Nauzubillah min dzalik. Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Ada telepon yang masuk lagi, kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Langsung. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Ini saya Aryo dari Pekanbaru. Ingin bertanya, bagaimanakah hukum
ketika kita mengikuti imam, sedangkan imam telah menyelesaikan salam di tasyahud akhir, sedangkan kita belum menyelesaikan doa sebelum tasyahud. Syukran. Sebelum salam. Nah, Makasih. taib. Terima kasih Arya di Pekanbaru. Silakan Ustaz. Taib. Barakallahu fiik Arya ya atas pertanyaannya. Jadi kita salat berjamaah, kemudian tasyahud akhir belum selesai baca doa, kemudian imam telah salam. Dalam hal ini sebagaimana kata Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Maka bila imam telah salam, kita salam. Karena membaca doa ya tasyahud, setelah tasyahud tadi, Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, fitnatil mahya wal mamat, ya, syamatil masih dajjal. Itu ya sebagian ulama mengatakan ada yang wajib, ada yang mengatakan ya sangat dianjurkan. Tapi kalaupun itu tidak dibaca, salat sah. Maka mengikuti imam adalah hal yang wajib. Maka ikuti imam bila telah salam. Naam, demikian wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian Arya di Pekanbaru yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan lagi soal yang telah kita baca tadi. Saat ini dari pertanyaan dari Zainuddin di Subang, Jawa Barat, Ustaz. Naam. Ustaz, apa yang harus dipelajari oleh pemula dan kitab apa? Serta berikan kami nasihat untuk anak muda yang ingin belajar agama, Ustaz. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik ya syabab, ya anak-anak muda ini harus ya bersemangat mempelajari ilmu agama, dan perlu kita berikan apresiasi ya tatkala anak muda bertanya seperti itu. Ini pertanda adalah ya kebaikan, karena begitu banyak anak muda zaman sekarang ini mereka ya tidak peduli dengan agamanya, terlena dan mungkin masa mudanya ya bersenang-senang kapan lagi mumpung masih muda ya, dan banyak alasan menyia-nyiakan waktu habis di dunia, hanya mungkin di dunia media sosial dan yang lainnya, hanya berhuru-hara ke sana sini, atau mungkin ya hal-hal yang menghabiskan waktu tanpa manfaat. Tapi anak muda bertanya, ya apa yang harus kami lakukan, apa nasihat yang disampaikan. Pertama yang harus diperhatikan adalah selalu berdoa kepada Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa kepada Allah setiap pagi, berdoa, Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amalan yang soleh. Kemudian ya bersungguh-sungguh ya menghadiri jika mungkin majelis ilmu, atau mungkin zaman sekarang ini bisa juga ya mendengarkan dengan rekaman-rekaman di YouTube, atau mungkin para ulama atau para ustadz yang mumpuni dalam ilmunya, tapi harus selektif memilih para ulama, para ustadz yang betul-betul berpemahaman yang benar dan benar akidahnya, sehingga tidak salah dalam menempuh jalan atau meniti jalan. Ingin hijrah tapi salah kaprah dalam hijrah, ini kan keliru. Selanjutnya apa yang saya pelajari? Masalah akidah, ya tauhid. Ya, 3 landasan utama dipelajari. Pertama, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama ini. Ya, 3 landasan utama dipelajari. Kemudian terus bagaimana mengenal Allah, memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian ya, bagaimana kita membenarkan bacaan terhadap Al-Quran. Ya, mulai kita mempelajari Al-Quran, baca dengan benar, kemudian mulai memahami ayat demi ayat, ya, bantu dengan terjemahan, kemudian bertanya kepada para ahli ilmu tentang pemahaman ayat tersebut, dan tidak menyibukkan diri dengan mengikuti ya pendapat fulan, pendapat si alan, kemudian perbedaan perdebatan yang tidak pernah berakhir di dunia medsos, kan begitu, itu ditinggalkan. Karena seorang pemula bila hidup dengan seperti itu, maka hidupnya belajar ilmu suka ingin berbantah-bantah saja, gak ada manfaatnya, habis waktu. Ya, habis waktu dengan seperti itu. Maka manfaatkan waktu sebaik mungkin ya untuk belajar. Kemudian tentang masalah hal yang sangat mendasar, bagaimana tuntunan solat. Ya, dan alhamdulillah ya banyak kita-kita yang telah ditulis oleh para dan ustaz-ustaz ya yang alhamdulillah mumpuni dalam bidangnya, yang memahami sunnah dan mengikuti manhaj Rasul dan para sahabatnya, ya, tentang juga mempelajari tentang zikir. Ya, ini dipelajari, dan insya Allah itulah yang terbaik bagi seorang pemuda. Kemudian hati-hati ya dengan sahabat atau teman, karena sahabat yang baik akan mengajak pada kebaikan.
teman yang jelek akan menjerumuskan juga pada kejelekan. Demikian ya, kendati mungkin banyak hal yang panjang dalam masalah anak muda ini, nggak cukup dalam majelis seperti ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ya memantik semangat kita untuk, atau semangat anak muda untuk bisa semakin belajar lagi. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakallah khair atas jawabannya, nasihatnya juga untuk kita saja. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ustaz ada telepon masuk, kita sambung dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama siapa, di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama siapa, di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama siapa, di mana? Ana Yori di Padang, Ustaz. Ya, silakan Yori di Padang. Ya, silakan pertanyaannya. Ingin bertanya, Ustaz. Ana seorang polri gitu, Ustaz. Baru ikut kajian sunnah dalam beberapa tahun ini. Dikarenakan pekerjaan Ana inginkan menikah. Qadarullah sampai sekarang belum. Ya, maaf terputus pertanyaan saya, mungkin kita bacakan lagi. Dan kepada Ibu Yori ingin bertanya lagi, mungkin bisa menghubungi setelah ini. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan dari saudara Cesa di Jawa Barat. Ustaz, saya ingin bertanya, bisakah seseorang keluar dari Islam tanpa sadar? Saya sering sekali takut di hati saya terbesit pikiran-pikiran membatalkan keislaman saya. Namun tidak saya sadari sehingga saya masih merasa Islam. Padahal di mata Allah saya sudah membatalkan Islam saya tanpa saya sadari. Mohon pencerahannya, Ustaz. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mungkinkah seorang ya keluar dari Islam tanpa sadar? Ya, mungkin ya, tanpa sadar ya, dia ternyata tidak keluar dari Islam karena melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya. Sebagai contoh ya, di zaman Nabi, di waktu perang Tabuk, ada sebagian bercanda, berolok-olok dengan Allah, berolok-olok dengan Rasul dan para sahabatnya, sampai dia mengatakan, saya tidak pernah melihat ya kelompok manusia, satu kaum yang pembohong, ya, akdzabu al-sunan, yang arghabu butunan, yang doyan makan saja, perutnya besar gitu ya, makan aja kerjanya. Kemudian ajbanu indal liqa, yang pengecut dalam menghadapi musuh. Dan itu dia sampaikan dalam keadaan bergurau, gak sadar dia ya bahwa dia telah menghina, berolok dengan Allah, Rasul dan para sahabat. Ya, kalau para sahabat dan Rasul dikatakan seperti itu, lalu selain mereka siapa? Maka turun ayat ya mengatakan, turun ayat pada Nabi mengatakan ya, walain sa'atahum la yakuna innama nahnu nakhud wa nal'ab qul abillah wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, bila mereka ditanya, mengatakan kami hanya bersanda gurau saja, bercanda saja, enggak serius. Ya, enggak sadar dia, ya kan? Kemudian Allah katakan, qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Ya, katakan, apakah dengan Allah wa rasulihi wa ayati, qul abillahi wa rasulihi, na'am, qul la ta'dziru qad kafartum ba'da imanikum, abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayatnya dan Rasul kalian berolok-olok? Jangan kalian minta maaf, kalian telah kufur setelah beriman. Jadi kalau ditanya, bisa saja seorang ya tanpa sadar. Oleh karena itu harus belajar ya, belajar tentang hal-hal membatalkan keislaman. Sekarang ini banyak orang berolok-olok. Beliau tanya, saya berolok-olok. Enggak ada istilah berolok dalam agama. Kalau Anda serius beragama, agama bukan untuk diperolok-olokkan. Maka bagi mereka yang menjadikan agama candaan, ya, bagian hal untuk jadi bahan tertawaan, ya, enggak ada. Agama tidak menerima seperti itu. Imba Anda serius, ya, atau sadar diri. Karena Anda akan berhadapan dengan Allah, ya, bukan dengan siapapun. Ini agama Allah.
Oleh karena itu, ya, hati-hati. Hati-hati, jangan sampai seorang berolok dengan agama, karena itu akan mengeluarkan dia dari Islamnya. Nah, demikian Allah wa'ala. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Tapi Ustaz, kita bacakan lagi soal yang telah masuk. Nah. Ini pertanyaan dari saudara Muji di Cikarang. Ustaz mau bertanya, apakah boleh menulis lafaz basmalah pada tempat penyimpanan uang dengan tujuan untuk menghindari dari hal gaib seperti pencurian tuyul dan lain-lain, Ustaz? Ya, pertama ya kenyataan tadi untuk menghindari ya dengan basmalah. Basmalah bukan untuk hal yang seperti itu ya. Basmalah itulah dengan nama Allah, yaitu kalimat yang mulia yang mengandung makna mohon pertolongan dan keberkahan dengan nama Allah. Jadi bukan untuk menjaga duit atau sejenisnya mungkin dari itu, bukan untuk itu ya. Jadi tidak perlu seperti itu ya. Karena bismillah itu ada nama Allah, itu diucapkan untuk hal-hal yang mulia ya, untuk hal yang mulia. Itu kita mungkin ya bismillah tawakkaltu ala Allah, begitu keluar rumah kemudian mau makan bismillah. Adapun sekedar ya menempelkan misalnya di kotak uang atau penyimpanan bismillah, enggak cukup. Itu tidak akan menghalang, membendung orang yang mencuri ya. Tidak akan menghalang orang mencuri. Kemudian juga ya tidak pas diletakkan di situ. Jadi tidak perlu dilakukan ya, hal yang seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan kembali kita ajak pemirsa Fama TV dimanapun berada dan pendengar radio, semoga Allah merahmati kita semua. Bagi pemirsa dan penyimak radio yang bertanya langsung berkaitan dengan tema kita pada kesempatan ini, bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Dan kita bacakan lagi soal telah masuk ini dari saudara Sofia di Sulawesi Tenggara, Ustaz. Bagaimana cara ampuh untuk mengatasi was-was yang ada telepon yang masuk, Ustaz? Kita dahulukan yang telepon saja. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak siapa di mana? Kritiknya ya, suara dari penyiar kurang imbang. Nah, lalu yang berikutnya ya, pertanyaannya Pak. Yang berikut masalah sholat sunnah ya. Sholat sunnah itu aku masih bingung. Yang bagaimana yang sholat tahajud, yang mana sholat malam, yang mana sholat witir, kan bingung. Itu gimana? Ya, cukup Bapak. Kemudian yang ketiga, tolong ditayangkan jadwal sholat 5 waktu dari ujung timur sampai ujung barat. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Pak Hanif ya. Saya kira ya. Ya. Nah, kalau jam 6 dikit sudah terima kasih tak terhingga aku ucapkan. Nah, barakallahu fiik. Nah, terima kasih kepada Pak Hanif ya atas pertanyaan, barakallahu fiik. Jadi beliau masih kebingungan apa itu salat tahajud atau salat malam dan salat witir ya. Ya, salat tahajud ya adalah salat malam ya, qiyamul lail ya. Qiyamul lail atau salat malam yang dikerjakan setelah seperti pertengahan malam ya, dan yang paling utama ya sepertiga malam terakhir tentunya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, di antara sebagian malam kata Allah maka fatahajjat bihi, dirikanlah salat yaitu tahajud, nafilatan lak, sebagai tambahan bagimu. Nah, kemudian juga kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka yang beriman itu ya sedikit ya malamnya tidur gitu ya, yahja'un, mereka bangun untuk solat. Jadi solat yang dilakukan di malam hari ya setelah pertengahan malam, kemudian solat malam tersebut adalah solat yang ganjil.
Nah, Nabi SAW sebagian jelaskan Aisyah tidak lebih solat malamnya baik di Ramadan atau di luar Ramadan yaitu 11 rakaat. Ya, 2 rakaat kemudian ditutup dengan witir. Solat witir adalah solat yang ganjil. Ini solat penutup di malam hari. Maka kata Nabi SAW, ya, apabila solat malam itu masna 2 rakaat, apabila kalian khawatir masuk fajar, ya, masuk fajar, terbit fajar, maka solatlah 1 rakaat untuk mengakhiri, menutup solat malam tersebut. Dia solat ganjil. Ya, itu baik 3 rakaat atau yang paling sedikit 1 rakaat. Itu solat witir. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, demikian Allahu a'lam. Namun Ustaz, kalau sholat witir bisa nggak dimajukan sebelum kita tidur, Ustaz? Ya, sholat witir ya bisa dimajukan sebelum tidur. Ya, mungkin seorang khawatir tidak sempat atau mungkin terlambat bangun mungkin di pagi hari di sebelum sholat subuh, sebelum fajar, ya, maka dia terlambat bangun, maka dia khawatirkan akan tidak sempat melakukan sholat witir, boleh dia sebelum tidur melakukan sholat witir, ya, sekurangnya 1 rakaat. Ya, kalau 3 rakaat bisa 2 rakaat, kemudian salam tambah 1 rakaat lagi, atau 3 rakaat 1 salam. Itu dilakukan bisa sebelum tidur, dan yang lebih utama adalah di akhir sholat malam sebagai sholat penutup. Nah, demikian. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Terus ada telepon yang masuk, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Dua TV. Assalamualaikum Pak Dua TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bapak siapa, di mana? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bapak siapa, di mana? Ya, dengan Bapak Saleh Haji di Bengkulu, Pak. Ya, silakan Pak Saleh Haji di Bengkulu. Silakan pertanyaan Bapak. Halo? Ya, silakan pertanyaannya. Ya, saya ingin bertanya, Pak. Ini zikir-zikir yang dilakukan Rasulullah SAW menjelang kematian beliau. Di akhir kalimat terakhir yang diucapkan beliau adalah Rafiqul A'la kalau tidak salah, sambil menunjuk ke atas begitu. Nah, sebelum itu apa zikir-zikir yang beliau sebutkan apa, Ustadz, ya? Menjelang saat-saat beliau sakit, dia sakit keras begitu, menjelang kematian, zikir-zikir yang beliau ucapkan tuh yang bagaimana, Ustadz? Itu saja, Ustadz. Terima kasih, ya, terima kasih. Ini dalam rangka kita untuk kiri hidup kita dengan ucapan-ucapan zikir yang baik yang dicontoh oleh Rasul. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, terima kasih kepada Pak Soleh Haji, ya, di Bengkulu. Barakallahu fiik. Jadi zikir-zikir apa yang dibaca oleh Nabi di penghujung hayatnya sehingga dia sampai mengatakan Rafiqul A'la. Rafiqul A'la maksudnya adalah dia, ya, tatkala ajal beliau telah datang, maka ya beliau tentunya lebih memilih untuk kembali kepada Allah. Rafiqul A'la, ya, Allah yang maha tinggi, artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah akan, ya, memanggil dia dan akan mencabut rohnya. Ini maksud, ya. Adapun zikir secara khusus yang beliau sebutkan, wallahu alam, saya tidak mengetahuinya, akan tapi beliau memberikan panduan kepada kita sebagai umatnya. Nah, beliau memberikan panduan kepada kita sebagai umatnya untuk kita memperbanyak, ya, membaca la ilaha illallah. Kenapa? Karena beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya di dunia ini, yaitu sebelum meninggal, la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Maka itu yang perbanyak kita ucapkan, ya. Maka seorang yang terbiasa mengucapkan la ilaha illallah, memahami maknanya, tulus ikhlas mengucapkannya, ya, dari hati dan sesuai dengan apa yang diucapkan di lisannya, dan mengamalkan konsekuensi dan juga tuntutannya, maka biidznillah dia akan dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan banyak la ilaha illallah. Begitu juga bagi keluarga yang dalam kondisi yang menghadapi sakaratul maut keluarganya, itu mentalkinkan la ilaha illallah, ya, itu yang harus kita baca, dan itu tuntunan Nabi SAW. Nah, wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan kita ingat kembali bagi pemirsa dan
pendengar radio yang telah terhubung bersama kita, mohon volume televisi dikecilkan, cukup mendengarkan via telepon saja agar suara bisa didengar dengan jelas. Baik, dari telepon yang masuk kita angkat. Nah. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Iya. Ya. Waalaikumsalam. Mana? Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Ya, halo, silakan Bapak pertanyaannya. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Iya. Ya, silakan pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini Iya. saya. Ya, silakan Bapak. Mau tanya. Ya, silakan langsung pertanyaannya Pak, silakan. Kita mendengar. Alhamdulillah. Bagaimana syarat tahajud ini bisa dilaksanakan dengan berjamaah? Menurut penjelasan. Taib. Terima kasih kepada Pak Supri. Nah, jadi solat tahajud dilakukan berjamaah. Tadi di awal pertanyaan tadi, di awal pertemuan kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini telah jelaskan kaidah, ya, prinsip dasar dalam melaksanakan solat yang solat sunnah, ya, solat sunnah, bahwa bila solat sunnah tersebut, solat nafilah, selain yang wajib, bila tidak ada tuntunannya dalam berjamaah, maka kita tidak lakukan secara berjamaah. Ya. Masalah solat tahajud, kalau di bulan Ramadan itu kita menamakan solat tarawih, qiyamul lail, ya, solat tarawih. Maka dalam hal ini kita katakan sunnahnya adalah berjamaah, karena itu dilakukan Nabi SAW. Dan itu juga dilakukan oleh sahabat, ya, di zaman Umar bin Khattab, kemudian generasi setelah beliau. Maka berjamaah. Kalaupun solat ya di rumah sendirian atau bersama keluarganya, maka itu ya sah, tapi kurang afdol. Berjamaah bersama kaum muslimin di masjid. Adapun selain dari Ramadan, maka pada dasarnya itu solat dilakukan secara individu. Kecuali kalau seorang mungkin di rumah dia solat bersama istrinya atau anaknya. Karena dan sebagai disebutkan, ya, rahimallahu rajulan, ya, qama minal lail tawadda'a thumma ayqadha ahla fa in abad yani nadahat ala wajhi ma'an. Allah merahmati seorang atau suami bila bangun, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat, kemudian bangunkan istrinya. Sebaliknya begitu juga. Maka tidak ada masalah, ya, kalau seperti itu. Tapi kalau menjadi, ini yang jadi permasalahan, menjadi sebuah amalan rutin, sehingga diumumkan, ya, tahajud bersama malam Jumat misalnya, dan rangkaiannya begini dan seterusnya. Ini contoh seperti tidak ada, menjadi sebuah rutinitas. Nah, suatu amalan yang tidak dirutinkan Nabi secara berjamaah, maka kita tidak boleh merutinkan. Tatkala kita merutinkannya menjadi sebuah rutinitas, maka timbul pertanyaan, mana dalilnya? Oh, kan ini amalan yang baik, betul amalan yang baik, tapi kalau tidak ada panduannya, ya, tidak boleh kita lakukan. Karena kondisi seperti itu, seolah kita mengatakan amalan saya lebih baik daripada Nabi. Kenapa? Karena beliau tidak melakukan seperti saya melakukannya. Maka merutinkan, menjadwalkan, ya, atau ditambah lagi dengan paket yang lain, ya, amalan-amalan dan seterusnya, ya, dikhususkan malam-malam tertentu, ya, maka ini tidak ada panduannya. Sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita angkat dulu telepon yang telah masuk, Ustaz. Nah. Yang masuk. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silakan pertanyaannya Bapak. Waalaikumsalam. Ya, silakan pertanyaannya.
Silakan pertanyaannya. Begini Pak, saya ini Awan dari Sumbawa. Saya mau tanya Pak. Ya, soalnya ini sekarang kan kita ndak dikasih sholat Jumat. Gimana hukumnya Pak? Sementara kita tahu sholat Jumat itu kan diwajibkan Pak. Sementara kita tahu sholat Jumat itu kan diwajibkan Pak. Ya. Cuman itu aja Pak. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya terima kasih kepada Pak siapa tadi dari Sumbawa ya. Nah, Pak Wawan, barakallahu fiik. Jadi sekarang dengan ya pandemi ini COVID-19 ini, yaitu virus corona yang begitu cepat ya penyebarannya, maka kita melihat bagaimana korban yang terinfeksi, ya ada yang meninggal, dan terus ya positif, ya jumlah yang positif terus bertambah dan penyebarannya sangat cepat, terutama dalam banyaknya berkumpulnya massa dalam satu tempat, penyebaran sangat cepat sekali, dan seorang juga sulit untuk mendeteksi apakah dia terinfeksi atau tidak. Mungkin dia sehat-sehat saja, dan tentunya dalam solat berjamaah itu sangat dikhawatirkan akan terjadi penyebaran yang seperti itu, apalagi dengan kondisi yang sekarang ini, yang pandemi sekarang ini. Maka dalam hal ini kemaslahatan menuntut untuk tidak berjamaah. Kenapa demikian? Karena suatu ibadah, suatu amal soleh, bila ia mengakibatkan kerusakan atau kebinasaan bagi jiwa seseorang, ya, maka yang demikian itu tentunya gugur kewajiban tadi. Maka dar'ul mafasid muqaddam la jabil masalih. Ya, menolak suatu kemudaratan lebih diutamakan dari mendapatkan suatu kemaslahatan. Maka dalam hal ini, ya, bila seorang dalam kondisi sekarang ini tidak berjamaah atau mungkin hanya sholat di rumah atau sholat Jumat, maka dia tidak termasuk meninggalkan suatu kewajiban. Kenapa? Karena kondisi sekarang ini menuntut kita untuk apa? Menetap di rumah. Ya, dan ini sesuai dengan kaidah syariat. Tidak perlu ada yang diragukan dalam hal ini. Ya, tidak perlu ada yang diragukan dalam hal ini. Para ulama telah menjelaskan hal itu, memfatwakan MUI dan yang lainnya, memfatwakan dengan kondisi sekarang ini. Ya, kita tidak tahu bagaimana ya kapan akan diangkat oleh Allah wabah virus corona ini. Maka dalam hal ini kita menghimbau kaum muslimin, ya, jangan sampai kita ya korban atau mengorbankan yang lain. Mungkin dia sehat-sehat saja tapi bisa menularkan yang lain, atau dia mungkin sehat tapi yang lain bisa menularkan pada dia. Maka untuk mengantisipasi hal itu semua, maka difatwakan oleh para ulama, ya, baik secara nasional atau internasional, maka untuk sekarang ini menetaplah di rumah, sayangi diri kita dan orang lain. Jadi tidak perlu ada yang diragukan dalam hal ini, ya, bukan termasuk meninggalkan yang wajib, karena Allah tahu bagaimana keberadaan kita, kemampuan kita, dan apa yang sedang kita alami sekarang ini. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian saya semoga bisa kami. Namun Ustaz, pahalanya tetap saja seperti biasa saja. Nah, ya, seperti yang dijelaskan bahwa seorang apabila kebiasaan dia melakukan sholat berjamaah di masjid, kemudian suatu kondisi dia sakit atau musafir, maka Allah akan berikan balasan yang sama. Ya, itu kebiasaan dia seperti itu. Maka seorang apabila ya sakit atau musafir, Allah menulis sebagai kebaikan tatkala dalam keadaan sehat atau dalam keadaannya tidak ada uzur. Jadi kalau dia sholat di rumah, kalau tidak Jumat, maka dia sholat zuhur 4 rakaat bersama ya keluarganya, seperti itu. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Kita bacakan soal mungkin sebagai soal terakhir sepertinya. Saat ini dari pertanyaan dari Anita saat di Jawa Tengah. Ustaz, bagaimana agar kita dapat senantiasa mentadabburi Al-Quran dan bisa menjadi penghafal Al-Quran yang berakhlak Al-Quran? Jazakallah khairan Ustaz. Baik. Bagaimana kita ya menjadi orang yang bisa mentadabbur Al-Quran? Jadi dari saudari Anita ya. Nah, tentunya
kita harus memiliki yang pertama modal untuk hal itu. Modal utamanya adalah kita pahami bahasa Al-Quran itu sendiri. Ya. Masa ingin mentadabbur Al-Quran tapi nggak paham bahasa Arab. Ya. Karena bahasa Arab kunci utama untuk mentadabbur Al-Quran. Oleh karena itu para ulama menyebutkan wajib mempelajari bahasa Arab. Kenapa? Karena tidak akan mungkin bisa mentadabbur Al-Quran dan memahami hadis Nabi kecuali dengan bahasa Arab. Maka sulit bagi seorang ingin paham terhadap makna ayat, makna hadis Nabi SAW kalau dia tidak paham terhadap bahasa Arab. Maka terutama bagi para penuntut ilmu, anak muda yang bersemangat belajar bahasa Arab. Sekarang sebagian alergi ke bahasa Arab, lebih senang belajar bahasa Inggris atau yang lainnya. Tidak ada masalah kalau mungkin itu untuk sebagai alat membantu dia untuk menyampaikan ilmu atau mungkin kebenaran. Tapi kalau itu menjadi tujuan utama, dia nggak paham bahasa Arab, Al-Quran, bagaimana akan memahami Al-Quran, bagaimana memahami hadis Nabi SAW. Maka pelajari, kemudian kalaupun tidak memiliki keahlian dalam bahasa Arab tadi, mungkin bisa dibantu dengan membaca terjemahannya. Itu sekurangnya seperti itu. Tapi tidak mencukupkan diri hanya membaca terjemahan saja. Kadang terjemahan, mungkin pemahaman yang menerjemahkan. Tapi kalau dia kembali pada bahasa Arab langsung, memahami perkataan para ulama salaf dalam hal ini, kemudian ulama tafsir, maka tentu itu akan lebih memberikan kematangan bagi dia dalam memahami ayat Al-Quran dan mentadabburnya. Nah, demikian Allah. Jazakallah khair atas jawabannya, dan alhamdulillah berada kita di penghujung acara kita pada kesempatan ini, dan masih banyak pertanyaan belum bisa kita jawab, dan kita ucapkan jazakallah khair atas waktunya, atas juga ilmu yang diberikan kepada kita semua. Barakallahu fikum. Dan bagi penanya dan pemirsa Hall TV, mohon maaf atas pertanyaan yang belum bisa kita jawab. Mudah-mudahan kembali kita berjumpa di pertemuan berikutnya dan dapat dijawab oleh guru kita, oleh Ustaz kita. Dan kita mengajak kembali pemirsa Fatwa TV untuk terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk informasi kegiatan Dewan Fatwa atau Fatwa TV bisa diakses melalui website www.dewanfatwa.com. Dan ini yang dapat kita sajikan pada kesempatan ini. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua, dan kepada radio yang telah menilai acara ini. Kita coba dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah